Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalila Askanasaki dari kelas 82. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Dalam kegiatan ekonomi, setiap pelaku ekonomi memiliki masing-masing. Para pelaku ekonomi memiliki peran yang penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Tahukah kalian bagaimana peran ekonomi dalam perekonomian? Sini ya, biar aku jawab. Berikut penjelasan mengenai peran ekonomi dalam perekonomian. Yang pertama, ada peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, disingkat juga dengan RTL. Pelaku ekonomi rumah tangga keluarga mempunyai peran penting dalam kegiatan perekonomian. Rumah tangga konsumen mempunyai peran ganda, yakni sebagai konsumen dan pemilik utama faktor produksi. Rumah tangga keluarga mengkonsumsi barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen. Faktor produksi yang dapat disediakan di rumah tangga keluarga diantaranya berupa tanah, tenaga kerja atau labor, modal, kapital, dan juga keahlian skill. Ketika rumah tangga keluarga membeli sejumlah barang dan jasa dari rumah produsen, maka keluarga punya kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada produsen. Rumah tangga produsen yang menggunakan jasa dari faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga keluarga, maka harus membayar dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, bunga, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha. Yang kedua ada laba, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi. Yang ketiga sewa, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewa tanahnya. Yang terakhir, upah, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja. Pendapat yang diterima rumah tangga keluarga berupa uang sewa, gaji, bunga, dan keuntungan akan dibelanjakan kepada perusahaan melalui pembelian barang dan jasa yang mereka butuhkan. Dari kegiatan tersebut dapat dilihat bahwa peran rumah tangga konsumen sebagai berikut. A. Pemakai atau konsumen, barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. B. Pemasok faktor produsen kepada rumah tangga perusahaan untuk proses produksi. Rumah tangga keluarga merupakan kelompok yang paling sering melakukan kegiatan konsumsi. Faktor yang mempengaruhi perbedaan yang terjadi dalam masing-masing rumah tangga keluarga sebagai berikut. Pertama, jumlah pendapat keluarga. Semakin besar pendapat keluarga, maka semakin besar pula dana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. 2. Jumlah anggota keluarga. Semakin banyak anggota keluarga, semakin banyak keperluan barang atau jasa yang diperlukan. 3. Tingkat harga barang atau jasa. Adapun semakin tinggi harga, maka banyak pula dana yang diperlukan. 4. Status sosial ekonomi keluarga. Semakin tinggi status sosial keluarga, maka tinggi pula selera konsumennya. Peran kedua dari rumah tangga keluarga konsumen adalah sebagai penyedia produksi bagi rumah tangga produsen. Faktor produksi dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. A. Faktor alam adalah segala sesuatu yang disediakan di alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. B. Modal. Faktor produksi modal tidak selalu berwujud uang. Faktor produksi modal terdiri atas barang, modal, dan uang. C. Faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Rumah tangga konsumen yang memiliki faktor produksi tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa gaji. D. Faktor produksi kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil resiko dalam menjalankan suatu usaha. Keistimewaan dari kewirausahaan terletak pada kreativitas dan inovasi. Berikut 5 contoh faktor produksi modal, jenis dan penjelasannya. Di gambar 1 ada sumber daya alam.
Sumber daya alam yang dimaksud di sini mengacu pada bermacam-macam sumber daya alam yang diambil oleh manusia baik di darat maupun di lautan. Di gambar kedua ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi contoh lainnya dan yang dimaksud yaitu tenaga kerja. Di gambar ketiga ada teknologi dan informasi. Contoh dari faktor produksi modal selanjutnya adalah teknologi dan informasi yang cukup relevan dengan masa sekarang. Yang keempat ada modal. Meskipun modal di dalam bisnis dan ekonomi sering diartikan sebagai uang, namun dalam produksi modal pengertiannya berbeda. Yang kelima, wirausaha atau kewirausahaan. Sebuah bisnis tentunya memerlukan lebih dari sekadar menghasilkan produk. Yang kedua, ada peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen, disingkat juga dengan RTP. Rumah tangga perusahaan atau biasa disebut sebagai produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Hasil produksi ini kekuatan dijual atau ditawarkan ke pasar. Dalam melakukan kegiatan usahanya, perusahaan juga membutuhkan faktor-faktor produksi. Selain itu, perusahaan juga membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan negara. Sebagai produsen, menggunakan faktor produksi dan pendukung pembangunan negara, adapun penjelasan dari masing-masing peran sebagai berikut. Peran pertama dari rumah tangga perusahaan adalah memproduksi barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Satu peran rumah tangga konsumen yaitu sebagai penyedia faktor produksi. B. Peran rumah tangga perusahaan yang kedua yaitu sebagai pengguna faktor produksi. Sebuah pabrik tekstil membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menjahit produksi mereka. Sebagai balas jasa atau faktor produksi ini, rumah tangga produser memberikan upah atau gaji pada rumah tangga konsumen. Atas penggunaan faktor produksi tersebut, rumah tangga perusahaan memberikan balas jasa berupa sewa, bunga, dan bagian keuntungan yang diperoleh rumah tangga perusahaan. Di bawah ini merupakan gambaran dari perusahaan sebagai pengguna faktor produksi berupa tenaga kerja. Hubungan antar rumah tangga keluarga atau konsumen dan rumah tangga perusahaan atau produsen dapat diamati pada gambar berikut. Gambar di atas menjelaskan hubungan pelaku ekonomi di sektor. Dua garis panah bagian atas menjelaskan hubungan rumah tangga produsen atau RTP dengan rumah tangga konsumen RTK di pasar output atau pasar barang. RTP memberi barang atau jasa ke konsumen, kemudian sebagai imbalannya RTK memberikan sejumlah uang kepada dua garis panah di bagian bawah, menunjukkan hubungan RTP dan RTK di pasar faktor produksi. RTK berperan sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan RTP berperan sebagai RKT. Imbalan ini berupa sewa, upah, gaji, bunga, dan keuntungan. Yang ketiga, ada peran rumah tangga pemerintah. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi dapat dilihat dengan adanya berbagai kegiatan ekonomi yang dikuasai dan dilakukan oleh negara sebagai berikut. Negara sebagai produsen. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk melakukan kegiatan produksi, pemerintah mendirikan perusahaan negara yang disebut Badan Usaha Milik Negara atau yang disingkat dengan BUMN. BUMN adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah juga berperan sebagai rumah tangga produsen. Contohnya PT KAI dan PT PLN. Kegiatan produksi pemerintahan dilakukan dalam berbagai bidang, diantaranya bidang pendidikan, ekspor, pertanian, dan transportasi. B. Negara sebagai konsumen.
Pemerintah juga berperan sebagai pelaku konsumsi dalam berbagai kegiatan, di antaranya konsumsi dalam pembangunan dan fasilitas pemerintah. 1. Pemerintah memerlukan berbagai barang dan jasa untuk proyek pembangunan, misalnya untuk membangun jalan tol. Pemerintah membutuhkan pasir, semen, batu, besi, dan aspal. Barang-barang tersebut dapat dibeli pemerintah dari masyarakat. 2. Fasilitas pemerintah yang dibutuhkan pemerintah, di antaranya perumahan untuk pegawai, kendaraan untuk sarana operasional pegawai ketika melaksanakan tugas, dan bermacam-macam barang perlengkapan kantor. C. Pengatur atau regulator dalam perekonomian. Pemerintah berperan sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian suatu negara. Perekonomian harus diatur sehingga pernah dapat menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Peran lain pemerintah adalah menentukan besaran pajak. Dengan adanya aturan tentang pajak progresif, orang yang kaya dipungut pajak yang tinggi, orang yang miskin dipungut pajak yang rendah. Begitu pula dengan toko swalayan atau minimarket. Kewenangan memberikan izin pendiri swalayan atau minimarket tersebut ada pada pemerintah. Kewenangan pemberian izin pendirian swalayan atau minimarket tersebut ada pada pemerintah. Kewenangan pemberian izin tersebut mencerminkan peran pemerintah sebagai regulator atau pengatur. 4. Peran rumah tangga luar negeri. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam kegiatan perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional yaitu Indonesia mengekspor produksi pemerintah tekstil ke negara Jepang, dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Untuk melihat gambaran tentang pengiriman barang yang diekspor, Anda dapat mengamati sebuah pelabuhan yang ada di samping yang sedang melakukan aktivitas perdagangan internasional. Di pelabuhan terdapat aktivitas pengiriman barang hendak dikirimkan ke luar negeri atau diekspor. Proses ekspor biasanya berawal dari kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah bersepakat, barang yang diperdagangkan dikirimkan oleh angkutan laut atau udara. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.